Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfat. Dan saya Arsy Mutiara Rihada. Kami dari IAI Al-Aziz, Prodi PGMI semester 7 ingin menjelaskan materi Ta'lim Muta'alim pasal 12 tentang penyebab mudah hafal dan penyebab lupa. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Wa aqwa asbabil hifdi, al-jiddu wal muwadobatu wa taqlilul gidai wa sholatul lail wa qiraatul qur'ani min asbabil hifdi. Kila laisa syai'un asyada lil hifdi min min qiraatil qur'ani nadoran wal qiraatu nadoran afdolu liqaulihi alaihi salatu wassalam. A'domu a'malil ummati qiraatul qur'ani nador wa aqwa dan yang lebih kuat asbabi yang menyebabkan al-hifdi hafalan, al-jiddu kesungguhan, wal muwadobatu dan ketekunan, wa taqlilu dan mengurangi al-gidai makanan, wa sholatul lail dan sholat malam, wa qiraatul Qur'an dan membaca Al-Qur'an, min dari asbabi yang menyebabkan al-hifdi hafalan, kila dikatakan, laisa tidaklah, sayun sesuatu, asyada yang menambah, lil hifdi mudah dihafalkan, min dari qiraatil Qur'an membaca Al-Qur'an, nadoron dengan menyimak, wal qiraatu dan membaca, nadoron dengan menyimak, afdolu lebih utama, liqaulihi untuk perkataannya, alaihi sabda, salatu wassalamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, a'domu lebih besar, a'mali perbuatan, ummati umat, qiraatul Qur'an membaca Al-Qur'an, nadoron dengan menyimak. Artinya adalah sesuatu yang paling kuat menyebabkan kita mudah hafal terhadap ilmu adalah kesungguhan, ketekunan, mengurangi makan, sholat di malam hari, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk penyebab kuatnya hafalan seseorang. Telah dikatakan, tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seseorang kecuali membaca Al-Quran dengan cara menyimak. Membaca Al-Quran yang dilakukan dengan cara menyimak adalah amalan yang lebih utama, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan menyimak tulisannya. Jadi maksud dari terjemahan ini adalah penyebab kuatnya hafalan atau mengingat dalam pelajaran adalah dengan cara membaca Al-Quran. Terus juga telah dikatakan bahwa tiada sesuatu yang lebih baik dari menghafal kecuali dengan membaca Al-Quran dengan cara melihat dan menyimak tulisannya. Nah, maksud dari ini adalah saat membaca Al-Quran itu kita tidak hanya membaca saja, tapi tidak paham apa yang sedang dibaca itu. Jadi, selain membaca Al-Quran juga kita harus memahami apa yang dimaksud dari surah tersebut. Selain membaca Al-Quran dan menyimak tulisannya, penyebab kita mudah hafal itu adalah sungguh-sungguh, ketekunan, menyedikitkan makanan, terus sholat malam, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, waro'a syabda Ibnu Hakimin ba'du ikhwanihi fil manami. Faqala li akhihi ayyu syai'in wajadtahu anfa'u. Qala qira'atul Qur'ani nadoron. Waro'a telah melihat Syadad bin Hakim ba'do beberapa ihwanihi arwah teman fi di dalam
al-manami, mimpi, faqala, lalu berkata li ahihi, kepada saudaranya, ayyu syai'in, apakah wajad tahu yang engkau rasakan, anfa'u, lebih bermanfaat, qala, dia berkata, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, nadoron, serta menyimak. Artinya, Syaddad bin Hakim melihat beberapa temannya yang sudah wafat dalam mimpi, dan beliau berkata kepada temannya, perbuatan apa yang kau rasakan lebih bermanfaat? Jawabnya, membaca Al-Quran dengan cara menyimak tulisannya. Nah, jadi di sini Syekh Syaddad bin Hakim bermimpi bertemu dengan temannya atau saudara-saudaranya yang telah meninggal. Dan beliau bertanya kepada temannya, sesuatu apa sih yang kau rasakan lebih bermanfaat? Kemudian saudaranya itu menjawab, membaca Al-Quran dengan menyimak tulisannya. Jadi, membaca Al-Quran itu sangat bermanfaat. Salah satunya adalah agar kita memiliki ingatan yang baik. Selanjutnya, wa yaqulu inda raf'il kitabi. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharad dakirin. Wa yaqulu, dan dia berkata, inda, ketika raf'il kitabi, membuka kitab, bismillahi, dengan nama Allah, wa subhanallahi, maha suci Allah, walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar, la haula, tiada daya, wala quwata, dan tiada kekuatan, illa billah, kecuali Allah. Aliyi, maha tinggi, azimi, maha agung, azizi, maha perkasa, alimi, maha mengetahui. Ada sebanyak kulli harfin, setiap huruf, kutiba, yang tertulis, wayuk tabu, dan yang ditulis, abadal abidin, sepanjang abad, wadaharod dahirin, dan sepanjang masa. Artinya, dan berkata, ketika membuka buku untuk belajar, dia berdoa dengan menyebut asma Allah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah yang maha besar, tiada daya dan kekuatan selain atas pertolongan Allah, dan yang maha tinggi, dan yang maha agung, yang maha mulia, lagi maha mengetahui, sebanyak huruf yang ditulis dan yang tertulis berabad-abad sepanjang masa. Jadi, disarankan bagi para pelajar ketika hendak memulai pelajaran untuk membaca doa seperti yang di atas tadi. Doanya bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Kenapa kita harus membaca doa tersebut? Karena doa tersebut untuk memudahkan kita dalam memahami pelajaran. Selanjutnya, wa yaqulu ba'da kulli maktubatin amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Wa yaqulu, dan dia berkata, ba'da, sesudah, kulli, setiap, maktubatin, menulis, amantu, aku telah beriman, billahi, kepada Allah, al-wahidil ahadi, yang maha tunggal, yang maha esa, al-haqi, yang maha benar, wahdahu, dengan sendirinya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa kafartu, dan kafir, bima siwahu,
kepada apa-apa selain Allah. Artinya, dan setiap selesai menulis, dia berkata, aku telah beriman kepada Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Benar, tidak tiada sekutu baginya, dan aku hindari dari bertuhan selain kepadanya. Maksudnya adalah, dan setiap selesai dalam belajar, kita juga harus berdoa. Seperti doanya yang tadi. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Jadi itu adalah doa supaya kita mudah dalam memahami dan mengingat apa yang kita pelajari. Selanjutnya, wa yuksiru salata ala nabiyyi alaihi salamu fa inna dzikrahu rahmatul alamin. Qala Syafi'iyyu radhiyallahu anhu. Wa yuksiru, dan memperbanyak solawat ala nabiyyi, kepada nabi alaihi salam serta salam, fa inna, karena sesungguhnya zikrohu, zikir, rahmatu, bagi, lil alamin, seluruh alam. Qala, yang dikatakan Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ridwan baginya. Artinya, dan dengan banyak membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena salawatlah yang menjadi zikir seluruh alam. Imam Syafi'i bersyair. Nah, jadi selain berdoa dan membaca Al-Quran sebelum belajar, kita juga harus bersolawat kepada Nabi, karena dengan bersolawat dapat memudahkan kita dalam memahami dan mengingat materi pelajaran. Selanjutnya, syaqautu ila waqi'in su'a hifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdhu fadlun minallah wa fadlallahi la yu'ta li'asi. Syaqautu, aku mengadu, ila waqi'in, kepada waqi, su'a hifdi, lemahnya hafalanku, fa'arsyadani, lalu beliau, ila tarki, menyuruh untuk meninggalkan, al-ma'asi, maksiat, fa inna, karena sesungguhnya, al-hifdu, hafalan, fadlun, karunia, minallah, dari Allah, wa fadlallah, dan karunia Allah, la yu'ta, tidak diberikan, li'asi, untuk orang yang bermaksiat. Artinya, aku mengadu kepada Waki, hafalanku lemah, lalu ia menyuruh agar aku meninggalkan kemaksiatan, karena sesungguhnya hafalan itu adalah karunia dari Tuhan. Orang yang maksiat tidak akan diberikan karunia oleh Tuhan. Maksudnya adalah, ini tuh penting supaya kita cepat menghafal atau mengingat pelajaran. Jadi yang harus kita lakukan adalah untuk meninggalkan maksiat, karena hafalan atau ingatan adalah karunia dari Tuhan. Jadi orang yang suka maksiat itu tidak akan diberikan karunia oleh Tuhan. Selanjutnya, wasiwaku wasyurbul asali wa aklul kundari ma'as sukari wa aklu ihda wa isri na jabibatan hamro'a kulla yaumin alar riki yurisu hifdo wa yasfi min kasirin minal amro di wal askomi wa kullu ma yuqallilul warutubati yazidu fil hifdi wa kullu ma yazidu fil bulgomi yurisun nisyani. Wasiwaku, dan bersiwak, wasyurbu, dan meminum, al asali, madu, wa aklu, dan makan,
al-kundari, kandar atau kemenyan putih, ma'as sukari dengan gula, wa aklu dan makan, ihda wa isrina 21 butir, zabibatan kismis, hamro'a merah, kulla yaumin setiap hari, ala rariki semuanya dapat, yurisu memudahkan, ifdo hafalan, wayasfi dan bisa mengobati, min kasirin dari berbagai, minal amrodi macam penyakit, wal askomi dan apa yang dapat, wa kullu setiap ma yukollilu dari apa yang mengurangi, albul goma dahak, wararutu bati dan bisa, yazidu menambah, fil hifdi di dalam hafalan, wa kulluma dan apa saja, yazidu menambah, fil bulgami dahak itu, yurisu menyebabkan, anisyani lupa. Artinya bersiwak, minum madu, makan kandar atau kemenyan putih, dicampur dengan gula, dan memakan buah kismis merah sebanyak 21 butir setiap hari. Semuanya dapat mempermudah hafalan dan dapat mengobati berbagai macam penyakit. Segala sesuatu yang mengurangi pelendiran dahak dan mengurangi pelemakan kulit badan yang diakibatkan terlalu banyak makan juga salah satu bisa memperkuat hafalan. Dan segala sesuatu yang memperbanyak lendir dahak akan membuat menjadi lupa. Maksudnya adalah jadi kita harus menyedikitkan makanan, terus mengurangi lemak dan juga memakan makanan yang disarankan, karena itu bisa membantu kita lebih cepat menghafal atau memahami pelajaran. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Wa amma ma yurisun nisya nafahuwa al-mahasi wa kasratud dunubi wal humumi wal ahzani fi umurid dunya wa kasratul asgoli wal alaiki wa qad dakarna annahu la yang bagi lil akili an yahtamma li amri dunya li annahu yazurru walayan fahu wa humumu dunya la tahlu anidzul mati fil qalbi wa humumul akhirati la nahlu anin nuri fil qalbi wa yadharu asaruhu fis sholati wa humud dunya yamunuhu anil khairi wa humul akhirati yahmiluhu alaih. Berkatanya, wa ammama dan penyebab, yurisu apa-apa yang menyebabkan, anis lupa, fahuwa yaitu al-ma'asi maksiat, wa kasarotu dan banyak, ad-dunubi dosa, wal humumi dan gila, wala ahroni dan gelisah, fi umuri dan di dalam perkara, ad-dunya dunia, wa kasarotul asgoli dan terlalu sibuk, wala alaiki dan kerja, wa qad dakarna dan sebagaimana yang dikemukakan, annahu bahwasanya, layan bagi tidak perlu, lil akili bagi orang yang berakal, an yahtama untuk memikirkan, li amri dunya perkara dunia, li annahu karena sesungguhnya,
yaduru membahayakan, wala yanfahu dan tidak bermanfaat, wahumumu dan kegilaan ad-dunya dunia, la tahlu tidak lepas anid mati dari akibat kegelapan, fil kolbi di dalam hati, wahumumu dan kegilaan ala akhirati akibat, la tahlu tidak lepas anin nuri dari terangnya, fil kolbi di dalam hati. Wayadharu dan bercahaya asaruhu yang akan terlihat fis sholati di dalam sholat, wahumu dan kegilaan ad-dunya dunia, yamna'umu akan menghalangi seseorang anil khairi berbuat kebajikan, wahumu dan kegilaan al akhiri akhirat, yahmiluhu alaih itu pembawaan kepada amal kebajikan. Artinya yaitu penyebab lupa adalah perbuatan maksiat, banyak dosa, gila, gelisah, serta terlalu sibuk dan memikirkan urusan dunia. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa orang yang berilmu itu tidak perlu merasa resah dan khawatir akan urusan dunia, karena sesungguhnya akan menyebabkan dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Karena kegilaan dunia itu akibat kegelapan di dalam hati, sedangkan kegilaan terhadap akhirat adalah akibat terangnya hati yang bercahaya yang akan terlihat di kala sholat. Maka gila dunia akan menghalangi seseorang dari melakukan kebajikan, sedangkan kegilaan terhadap akhirat akan membawa seseorang kepada kebajikan. Nah, maksud dari penjelasan ini adalah orang yang terlalu sibuk memikirkan dunia seperti orang yang tergila-gila dengan harta, mereka akan terus mengejar-ngejar sampai mereka mendapatkan apa yang mereka raih atau apa yang mereka tujui gitu. Nah, dan tidak pernah puas, maka dari itu bagi orang yang berakal tidak perlu mengutamakan dunia karena bisa mendatangkan hal-hal yang tidak baik dan juga tidak bermanfaat. Selanjutnya, wal istigolu bis sholati walal khusu'i wa tahsilul ilmi yan fihama wal huzna, kama kola sayhu nasrolnu hasani al-mirginan nifi qosyidatillahu. Wal istigolu dan mengerjakan bil solati solat alal khusu'i dengan khusu, wayah silu dan menyibukkan diri, ilmu yanfi menghilangkan, alhama penderitaan, wala huzna dan kesusahan, kama kola sebagaimana dikatakan as-sayhu Syekh Nasr bin Hasan al-Mirginani fi qosidatillahu di dalam sebuah lagu. Nah, melakukan sholat dengan khusyuk dan menyibukkan diri mencari ilmu pengetahuan itu dapat menghilangkan penderitaan dan kesusahan. Sebagaimana tersebut di dalam kubahan Syekhul Islam Nasr Ibnu Hasan al-Marghani. Yang dimaksud adalah dengan menyibukkan diri dengan mencari ilmu pengetahuan atau belajar bisa menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Jadi, menyibukkan diri dengan sholat dan belajar bisa menghilangkan kesedihan-kesedihan di dalam hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Imam Nasir bin Hasan al-Marghani.
Nah, selanjutnya yaitu istagina sarabna hasan fi kulli ilmiyah tazan dakal ladhi yanfil hazan wa ma shiwahu batilu layu tamanu. Perkataannya isnani istain minta tolonglah Nasr bin Hasan Nasr bin Hasan fi kulli di dalam mendapatkan setiap ilmu yahtazan tersimpan dakalladzi hal demikian itu yanfi menghilangkan al-hazan kesedihan wa ma siwahu dan tidak ada baginya batilu kebohongan layu tamanu tidak bisa dipercaya. Artinya, mintalah pertolongan, wahai Nasr bin Al-Hasan, di dalam mendapatkan setiap ilmu yang belum engkau ketahui. Hal demikian itu yang bisa menghilangkan kesedihan. Selain itu, ilmu tidak dapat dipercaya. Nah, maksud dari syair tersebut dan dibuat oleh Syekh Nasir bin Hasan adalah kita harus mencari ilmu yang belum pernah kita ketahui. Nah, kepada siapa? Nah, yaitu kepada guru ataupun teman sejawat, karena hal-hal seperti itu dapat menghilangkan kegelisahan. Nah, selanjutnya, waqala syaikhul imamul ajalun najmuddini Umar bin Muhammadil an-nasafayu qala fi ummi waladillah. Berkatanya waqala dan berkata asyaihu syekh al-imamu imam al-ajalu naja Najmuddini Umar ibnu Muhammad bin Muhammad An-Nasyafi qala berkata fi ami dan umi walad. Artinya Syekh Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasyafi dalam beberapa syair bahwa beliau sempat tergoda. Dari sini yang dimaksud, kemudian Syekh Imam Ajalu Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasyafi membuat syair serupa seperti Syekh Nais bin Al-Hasan. Nah, salamun alaman tayya mata'ni bitorfiha walumu atan kodaiha walam hata torfiha sabatni wa asabatni fatatun malihatun tahayrotil awhamu fikun hiwad wasafiha wa qultu darini wa a'dirini fa innani sagofatu bitahsilil ulumi wa kasafiha wali fitoli bila ilmi wal fadliwattu ko gina il goniyati wa arfiha. Nah, perkataannya yaitu salamu salam alaman atas siapa tasyamatni orang yang memikatku bitor fiha dengan kecantikannya walu mus'ata dan halus kedua hodaiha pipinya walam
Hatta dan liriknya terlihat matanya. Sahabat nih, aku telah tertawan wa asa batni dan tergoda fatatun seorang gadis malihatun yang cantik jelita. Tahyaroti sehingga menjadi bingung. Ala auhamu akal dan pikiran fi kunhi untuk mensifati wasafiha pribadi yang itu. Fakultu maka aku katakan dari ini tinggalkanlah aku wa dirihi dan maafkanlah aku fa innani karena saguk tu aku sibuk ditahsili membuka jalan ala ulumi ilmu wa kasfiha dan menuntut ilmu. Wali selama aku fitolibi dan dalam mencari ilmu wal fadli keutamaan wat tuqo dan takwa gin ginan aku tidak butuh an ginai kayuan cantik al dan harum wa arfiha baunya. Artinya, salamku untuk si dia yang membuatku tergoda oleh seorang gadis manis yang halus pipinya dan kedipan matanya. Si cantik molek, diriku jadi tertahan, hatiku pun tertawa, beliau pun kebingungan untuk menggambarkan hakikat sifatnya. Maka beliau berkata, tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku karena aku terlalu sibuk mencari ilmu. Selama aku sibuk mencari ilmu dan takwa, maka aku tidak perlu rayuan cantik. Maksud dari arti ini yaitu di dalam syair tersebut diceritakan beliau sempat tergoda dengan seorang gadis cantik. Beliau terpesona sehingga akal pikiran menjadi bingung dan juga tidak memahami karakternya atau bukan seperti dirinya sendiri. Nah, kemudian beliau tersadar dan bertanya kepada gadis itu berkata kepada gadis itu untuk meninggalkan dan memaafkannya karena beliau ingin fokus mencari ilmu dan mencari ketakwaan. Selanjutnya, wa amma asbabu nisyanil ilmi fa aqlul huzn fa aqlul huz barotir bati wa tufahul hamidu wan nazoru ilal masa lubi wa qiraatu alwahil kuburi wal mururu bai fitoril jamali wa il qaul humalil hayyi alal aradi wal hijamatu alal nuqrotil kofa kuluha yurisun nisyana. Wa amma dan adapun asbabu sebab nisyani lupa al ilmi ilmu fa aklu memakan al kuz al kuzbaroti ketumbar arrohbati yang basah watufahu dan apel alhamidu yang masam an-nadzoru dan melihat ilal masa gubi salib wa qiraatu dan membaca al-wahil kubur papan kuburan wal mururu dan berjalan baina kitori di antara al jamali unta terikat wa il
dan membuang al-kumali kutu al-hayyi yang hidup alal ardi ke tanah. Al-hijamatu dan bekam alan nuqrotil kofa di tengkuk kepala. Kulu hal risu karena membuat anisa yana orang menjadi lupa. Artinya, sedangkan sebab-sebab yang membuat seseorang mudah lupa yaitu makan ketumbar, buah apel, masam, melihat salib, membaca tulisan pada kuburan, berjalan di sela-sela unta terikat, membuang ke tanah kutu yang masih hidup, dan berbekam pada tengkuk kepala, karena semuanya menyebabkan seorang menjadi lupa. Maksudnya, yang dimaksud penjelasannya adalah penyebab lupa itu bisa berbagai makanan. Nah, salah satunya yaitu makanan-makanan yang masam. Dan bisa juga dengan kita melihat salib, membaca tulisan di papan kuburan, dan sebagainya. Pada penjelasan tersebut, mungkin bisa membuat orang tersebut terobsesi dan gelisah atau mengganggu fokus pada belajar. Intinya, hal-hal ini bisa mengganggu dan melupakan seseorang pelajar dari fokusnya mencari ilmu, maka hendaknya seorang pelajar menjauhi seluruh hal-hal tersebut, karena sesungguhnya hal tersebut bisa mendatangkan sifat lupa. Alhamdulillah, materi pasal 12 tentang hal-hal yang menyebabkan kita mudah hafal dan menyebabkan kita lupa sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.